Film dibuka dengan seorang wanita bernama Martha. Kala itu dia baru saja pindah ke sebuah desa terpencil dan membuka tempat penginapan di sana. Suami Martha bekerja di kota lain yang cukup jauh dan membuat mereka hidup terpisah. Dia hanya ditemani pembantunya yang bernama Cynthia. Suatu hari, di tengah kesibukannya mengatur rumah baru, Martha dikunjungi oleh sahabat lamanya yang bernama Erika. Kedatangan Erika sedikit menghibur Martha. Siang itu, mereka pergi ke sebuah tempat biliar dan menghabiskan waktu bersama. Ternyata keputusan Martha pindah ke desa terpencil karena masalah masa lalunya yang bisa dibilang kelam. Dia ingin melupakan semuanya dan mencari kehidupan baru di sana. Namun kedatangan Erika tidak untuk membahas itu, dia hanya ingin tahu bagaimana kabar sahabatnya. Apakah baik-baik saja atau tidak? Meski Martha terlihat baik-baik saja, namun di hati kecilnya sepertinya masih menyimpan luka masa lalu yang sulit untuk dilupakan. Mereka pun terus mengobrol, namun Martha malah fokus kepada seorang pemuda yang sedang main biliar, dan dia sedang bertengkar dengan seorang wanita. Sepertinya itu adalah kekasihnya dan mereka sedang ada masalah. Hari itu Erika menginap di sana, dan pagi harinya Martha kembali mengajak Erika jalan-jalan. Mereka pergi ke sebuah taman yang sangat luas. Tempat itu sering dikunjungi Erika ketika ingin bersantai. Namun lagi-lagi ketika mengobrol, Martha kembali melihat pria yang kemarin di tempat biliar. Dan lagi-lagi mereka terlibat keributan kecil di sana. Martha mengajak Erika ke sudut taman yang biasa dia kunjungi. Di sana Martha biasa menikmati suasana dan memetik bunga untuk dibawa pulang. Sore harinya, pada akhirnya Erika harus pulang. Erika sangat sedih harus berpisah dengan sahabatnya. Dia mengatakan jika Martha butuh sesuatu Erika akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantunya. Beberapa hari kemudian Martha kembali datang ke taman yang biasa dia kunjungi, namun di sana dia kembali melihat pemuda kemarin. Namun kali ini dia duduk sendirian di tepi kolam sambil membaca buku. Martha memutuskan untuk mendekati pria itu dan mengobrol dengannya. Pria itu bernama Jerman, dan Martha mengatakan jika dia juga menyukai buku. Bahkan dia juga meminta Jerman untuk datang ke rumahnya karena Martha punya buku-buku bagus yang bisa Jerman pinjam. Malam harinya suami Martha yang bernama Adolfo akhirnya datang. Mereka pun langsung makan malam bersama sambil bercerita tentang kesehariannya di kota. Namun makin lama, obrolan mereka mulai membahas tentang luka lama Martha. Luka itu adalah kehilangan anak mereka yang meninggal dunia. Adolfo menasehati Martha jika semua sudah terjadi, dan kesedihan tidak akan membuat anak mereka kembali. Meski begitu Martha masih merasa bersalah, anak mereka pergi ketika sedang berenang. Andaikan saja dirinya lebih memperhatikan anak mereka dan lebih sigap menolong, mungkin hal ini tidak akan terjadi. Jika masih ada, mungkin sekarang anak mereka sudah besar dan mungkin sudah memiliki pacar. Beberapa hari kemudian, Jerman menuju suatu tempat dengan sepedanya. Dia menuju rumah Martha dan ingin melihat buku yang pernah Martha tawarkan. Namun di sana dia bertemu dengan Cynthia yang ternyata adalah kekasihnya yang kedua. Cynthia mengira Jerman datang ke sana untuk dirinya. Namun ternyata tidak. Jerman diminta masuk, sementara Martha masuk ke rumah dan berdandan. Setelah itu Martha menemui Jerman dan membawakan buku-buku yang dia janjikan. Sambil mengobrol, pandangan Jerman malah teralihkan ke pemandangan yang lain. Tidak mau berpikiran yang aneh-aneh, Jerman mengalihkan pembicaraan dan mengatakan jika dia suka berenang, dan kebetulan Martha juga suka berenang. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk berenang bersama keesokan harinya. Padahal di rumah itu Martha juga punya kolam renang sendiri. Namun dia memilih berenang di tempat lain bersama Jerman. Esok harinya, Martha datang ke taman yang biasa dia kunjungi. Di sana Martha duduk dan menunggu Jerman. Namun setelah beberapa jam, Jerman tidak juga datang. Dan pada akhirnya, Martha memutuskan untuk berenang sendirian. Namun beberapa saat kemudian, dia melihat Jerman sedang bertengkar dengan kekasihnya. Martha yakin jika Jerman tidak akan datang ke sana, dan Martha memutuskan untuk menyudahi dan beristirahat di tepi kolam. Namun ternyata Jerman datang ke sana. Jerman bersiap-siap untuk berenang. Namun Martha menolak dan memilih mengajak Jerman ke tempat yang dia datangi bersama Erika. Di sana sangat sepi dan tenang. Mereka duduk bersama menikmati suasana.
Namun karena suasana yang mendukung, mereka terbawa suasana dan ingin pusrang sampai Glory. Namun untung saja, Martha teringat jika dirinya sudah punya Adolfo, dan dia tidak bisa mengkhianati suaminya. Jerman tidak marah. Untuk mengobati rasa kecewanya, Jerman berenang ke seberang danau dan memetikkan bunga untuk Martha. Namun ketika itu, sosok anak Martha terlihat pada Jerman. Martha hanya tersenyum seraya ingin meminta maaf pada anaknya. Setelah itu, Jerman berpamitan karena sudah ditunggu seseorang. Di sana Martha duduk sendirian, dan lagi-lagi sosok anaknya kembali muncul dan menatap Martha. Seperti ingin mengatakan jika semua ini bukan salah Martha, dan semua akan baik-baik saja. Itulah tadi alur film kita kali ini. Semoga kalian suka dan sampai jumpa lagi di alur film kita selanjutnya.